Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penerapan metode Lean UX pada pengembangan desain aplikasi My UPN Jatim. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Sevalir Daniswara dengan nomor NPM 012. Saya Zarfi Ahmada dengan NPM 017. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Zarfi. Dipersilakan. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini ada latar belakang. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur saat ini belum memiliki aplikasi mobile sistem informasi akademis yang terintegrasi secara utuh, sehingga terdapat masalah pada sistem surat menyurat dan portal layanan mahasiswa yang terpisah, yang menyulitkan mahasiswa untuk mengakses informasi secara akurat dan bersamaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengembangkan aplikasi sistem informasi akademik dengan metode pengembangan user experience bernama Lean UX. Lean UX sendiri adalah cara modern untuk mengembangkan pengalaman pengguna dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna dan pengurangan proses yang tidak perlu. Desain UI UX dengan metode Lean UX dipilih karena menggabungkan prinsip Lean Startup, Design Thinking, dan Agile. Baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian yang di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data dengan kuesioner dan studi literatur. Yang kedua yaitu studi literatur dengan membaca referensi banyak literatur. Yang ketiga yaitu Linux dengan yang pertama yaitu Declare Assumption, Create MVP, Run Experiment, Feedback, and Research. Dan yang terakhir yaitu pengujian dengan sistem usability scale. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Oke, di sini yang pertama yaitu declare assumption. Tahap ini menganalisis data yang diperlukan untuk desain UI UX, mengembangkan kuesioner untuk mengidentifikasi masalah, dan mengumpulkan teori sebagai panduan penelitian untuk menghitung asumsi berupa informasi detail dan masalah yang ada. Ini adalah survei literatur yang harus dilakukan. Hasil hipotesis yang digunakan untuk menentukan hasil yang dicapai. Hasil ini diperlukan sebagai tolak ukur solusi yang diterapkan pada permasalahan yang ada. Di sini terdapat beberapa asumsi dan hipotesanya. Yang pertama di sini ada website Siamik UPN Jatim memiliki desain UI yang kurang friendly dan menyebabkan user merasa kesulitan untuk memerlukan waktu lama untuk beradaptasi menggunakan website. Hipotesanya perlu adanya pembuatan desain user interface yang lebih handal dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua yaitu desain UI dari website Siamik UPN Jatim terlihat kurang modern dan dari sisi estetik. Hipotesanya adalah desain yang lebih terkini menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagian besar pengguna website Siamik UPN Jatim lebih sering menggunakan handphone sebagai perangkat untuk mengakses website tersebut. Hipotesanya adalah menghasilkan prototipe aplikasi UPN Jatim yang berfokus pada perangkat mobile. Oke. Baik, selanjutnya yaitu Create MVP. Target pengguna di sini untuk aplikasi UPN Jatim, target pengguna di sini adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan dan fakultas. Hal ini menunjukkan cukup banyak variasi pengguna dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda, berbagai latar belakang, preferensi pribadi, namun dengan kelompok usia yang spesifik. Oke. Selanjutnya yaitu batasan aplikasi. Terdapat beberapa batasan aplikasi. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengatur profil dan mengubah password setiap saat. Yang kedua, memudahkan kegiatan akademis seperti mengisi KRS, melihat UKT, melihat presensi,
melihat jadwal, melihat grafik nilai, pendaftaran UTS UAS, pengaduan masalah, pengajuan surat, dan pusat informasi. Lalu selanjutnya terdapat fitur scan QRIS untuk mengisi presensi kelas atau check-in ketika ingin mengunjungi perpustakaan. Dan yang terakhir, aplikasi ini hanya digunakan untuk mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Aplikasi ini tidak memiliki mode tamu. Oke, selanjutnya yaitu platform aplikasi. MyUPN Jatim dibuat dengan basis mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dengan mudah melalui sistem operasi iOS milik Apple atau melalui sistem operasi Android milik Google. Ini sangat membantu karena sebagian besar mahasiswa saat ini memiliki perangkat seluler yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi kapanpun dan dimanapun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Seva. Silakan. Baik, terima kasih, Sarvi. Selanjutnya yaitu ada user story. Pengadopsian user story yang kita gunakan yaitu adalah model storyboard. Storyboard adalah gambar-gambar yang telah dirancang secara manual untuk menciptakan sebuah cerita. Berikut adalah storyboard, salah satu penggunaan fitur aplikasi MyUPN Jatim. Di sini persona yang kami gunakan yaitu bernama Adnan, seorang mahasiswa PPN. Pada scene pertama, Adnan terlihat bahwa sebentar lagi sudah memasuki awal semester, waktunya membayar UKT. Kemudian Adnan menuju ke bank untuk membayar UKT, kemudian ia membuka aplikasi MyUPN. Kemudian di homepage, Adnan menekan tombol UKT. Setelah itu yang terakhir, UKT langsung muncul dan terlihat status UKT sudah dibayar. Next. Kemudian di sini ada user journey map. User journey map atau dapat disebut juga experience map adalah gambaran dari langkah-langkah yang diambil oleh pengguna untuk mencapai hasil yang terhubung dengan produk atau bisnis tertentu. Berikut adalah experience map dari salah satu penggunaan fitur aplikasi MyUPN Jatim. Masih sama, personanya menggunakan karakter Adnan dan prosesnya juga melihat UKT. Pertama, ia teringat sebentar lagi harus membayar UKT dengan ekspresi datar, kemudian pergi ke bank, kemudian membuka MyUPN. Tiba di homepage, Adnan disambut dengan tampilan aplikasi yang mudah dipahami. Tampilan tersebut merupakan key point dari aplikasi kami yang kemudian dapat menaikkan mood dari Adnan, senang karena dapat menekan tombol expand di homepage. Kemudian menekan tombol UKT, kemudian key point dari aplikasi kami yaitu UKT langsung muncul. Kemudian setelah menggunakan aplikasi ini, Adnan merasa senang karena lega, UKT tertulis sudah terbayar. Next. Selanjutnya ada low fidelity prototype. Metode ini biasanya digunakan untuk menguji konsep atau teknologi sebelum melakukan desain lebih detail dan membangun prototipe yang lebih tinggi. Wireframe termasuk dalam kategori low-fi karena wireframe adalah gambaran garis besar tentang peletakan informasi, gambar, dan elemen-elemen lain dalam sebuah desain. Berikut adalah tampilan dashboard MyUPN Jatim dalam bentuk wireframe. Next. Selanjutnya ada high fidelity prototype. Prototipe ini adalah prototipe yang menggunakan material yang diharapkan untuk menjadi produk final. Prototipe ini menampilkan fitur dan desain yang ingin mendekati versi akhir produk yang ingin dicapai. Bisa dilihat berikut adalah desain high fidelity prototype dari MyUPN Jatim. Next. Masuk ke tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap MVP atau prototype. Tahap ini juga melakukan black box testing yang dilakukan oleh responden terpilih. Black box testing adalah prosedur uji coba yang mengacu pada output internal yang tidak diketahui. Pada tahap eksperimen ini dilakukan pengujian interaktif prototipe kepada 10 responden penelitian. Berikut adalah daftar skenario yang akan dijalankan oleh responden.
Yang pertama, bagaimana cara Anda melihat pusat informasi. Yang kedua, bagaimana cara Anda melihat jadwal. Yang ketiga, bagaimana cara Anda melihat presensi. Yang keempat, bagaimana cara Anda melihat UKT. Yang kelima, bagaimana cara Anda melihat transkrip nilai. Yang keenam, bagaimana cara Anda mendaftar ujian. Yang ketujuh, bagaimana cara Anda mengajukan aduan masalah. Yang kedelapan, bagaimana cara Anda mengajukan permintaan surat. Yang kesembilan, bagaimana cara Anda mengisi absensi kelas. Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda melakukan check-in perpustakaan. Next. Untuk menganalisis kualitas sistem yang dikembangkan, digunakanlah model System Usability Scale atau SUS. Model ini menilai kuantitatif data berdasarkan skor dari 10 pertanyaan terkait kemudahan, kesulitan, dan kualitas sistem dengan skala 1 hingga 5. Nilai minimum yang ditentukan untuk setiap kategori atau ketentuan instrumen adalah 68. Jika skor di bawah rata-rata tersebut pada salah satu atau sebagian kategori atau ketentuan instrumen, maka sistem dinilai tidak layak untuk diimplementasikan atau dilakukan pengembangan lebih lanjut dan perlu perbaikan atau revisi desain atau analisis. Next. Berikut ini adalah hasil pengujian SUS dari MyUPN Jatim. MyUPN Jatim memperoleh nilai rata-rata SUS sebesar 75,3 yang menghasilkan predikat B. Jika dibandingkan dengan nilai minimum yang telah ditentukan, nilai tersebut tidak di bawah 68, sehingga tidak perlu perombakan total terkait usabilitas. Next. Pada tahap ini, hasil kuesioner pada tahap sebelumnya dikumpulkan dan kemudian diambil kesimpulan untuk menjadi asumsi pada declare assumptions iterasi selanjutnya. Dari total 10 feedback yang telah kami ambil, 4 feedback yang menurut kami dapat menjadi dasar pengembangan iterasi selanjutnya. Yang pertama dari responden 1, desain tampilan yang modern, sangat memanjakan mata. Responden kedua memberikan feedback penataan tombol informasi yang lazim dan mudah digunakan. Responden ketiga mengutarakan feedbacknya, beberapa ukuran icon masih berbeda-beda. Ini menandakan masih beberapa hal yang menurut mereka belum konsisten. Dan yang terakhir, ada halaman yang hampir sama, membuat saya sedikit bingung. Next. Baik, selanjutnya akan kami demokan prototipe interaktif aplikasi MyUPN Jatim menggunakan Figma. Jadi, dilihat pada tampilan awal ada halaman login. Langsung saja kita klik login. Maka akan tiba pada halaman dashboard. Di halaman dashboard untuk terdapat overview dari identitas mahasiswa dalam format kartu tanda mahasiswa atau KTM yang dibuat dipersimpel lagi. Kemudian jika kita klik lainnya, berikut adalah beberapa shortcut dari fitur-fitur yang telah kami persiapkan. Ada yang pertama ada transkrip, kemudian ada kehadiran, selanjutnya ada KRS, sebelahnya ada pengajuan surat, di sebelahnya lagi ada UKT, kemudian ada pendaftaran ujian, kemudian ada pengaduan mahasiswa, dan yang terakhir ada pengajuan izin. Untuk fitur-fitur ini bisa diklik, namun akan kita discover setelah yang satu ini. Untuk jadwal hari ini bisa digeser. Kemudian ada headline dari berita terkini yang kami beri judul UPN News, pusat informasinya. Baik, untuk yang pertama mungkin kita bisa ke salah satu dari UPN News ini. Kita klik, akan tampil halaman pusat informasi atau yang kami beri nama UPN News. Seperti contoh pada headline pertama. Seperti ini halaman dari blog beritanya. Dan kita kembali ke home. Nah, kemudian kita bisa mengunjungi let's say ke halaman jadwal. Nah, kita bisa lihat jadwal hari ini.
Kemudian untuk melihat jadwal hari Senin bisa mengklik panah pada hari Senin seperti ini. Bisa tutup lagi. Oke, kita kembali ke home. Kemudian kita bisa mungkin mengunjungi halaman news tadi, bisa. Kemudian untuk halaman profil. Nah, berikut adalah halaman profil lebih detailnya. Ada KTM, kita bisa melihat semester, bisa melihat IPK kumulatif dan SKS kumulatif. Kemudian kita juga bisa mengubah password. Kita tulis password yang lama, password baru, kemudian kita mengkonfirmasi password baru, kemudian klik ubah password. Setelah itu kita diminta untuk login lagi. Kita login dan berhasil. Fitur lainnya kita bisa melihat, coba kita berkunjung ke halaman transkrip. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat IPK kita dan SKS kumulatif kita. Terus ada drop down semester untuk melihat nilai-nilai dari matkul per semester dan matkul secara individu dalam satu semester tersebut. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita mengunjungi halaman kehadiran. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat absensi dan presensi dari matkul untuk semester ini. Kurang lebihnya seperti ini. Mari kita kembali ke home. Kita klik lainnya. Coba kita mengunjungi fitur halaman KRS. Nah, di KRS kita juga bisa melihat total SKS saat ini. Untuk semester 5 ada 24 SKS. Kita bisa melihat jumlah SKS pada matkul A. Kita lihat detail matkulnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambah KRS. Kita klik. Nah, seperti ini nanti ceritanya, kita memilih mata kuliah apa, kelasnya apa, kemudian kita klik submit. Penambahan KRS berhasil, kita kembali ke dashboard. Fitur lainnya yang kita akan coba yaitu adalah pengajuan surat. Nah, untuk saat ini belum ada pengajuan surat, oleh karena itu kita klik buat pengajuan surat. Kemudian untuk saat ini kita mencoba surat pengantar PKL. Nah, di sini kita bisa mengisi NPM mahasiswa yang akan mengikuti PKL ini. Setelah kita isi, kita klik selanjutnya. Kita isi detail dari perusahaan atau instansi yang akan menjadi tujuan PKL kita. Kemudian kita klik selanjutnya. Apabila ada yang salah, kita juga bisa klik kembali. Seperti itu. Kemudian ini adalah ringkasan dari data-data yang kita isi untuk pengajuan surat PKL. Setelah yakin, jika dirasa data ini sudah benar semua, kita bisa mengeklik tombol submit. Setelah itu ada konfirmasi berhasil mengajukan surat, kita bisa mengecek status. Nah, surat pengantar PKL berhasil dibuat, kita bisa melihat statusnya dengan cara diklik. Berikut adalah ringkasan suratnya. Kemudian pada di bawah ada form untuk balasan dari pihak kampus. Kita kembali ke dashboard. Fitur selanjutnya yaitu UKT. Nah, kita bisa melihat UKT per semester. Untuk semester 4 bisa kita klik. Nah, muncul UKT sebesar 3 juta rupiah dengan status sudah terbayar. Oke, kita kembali. Fitur selanjutnya pendaftaran UAS. Jadi pada pendaftaran ujian ini secara otomatis sistem akan mendeteksi apakah saat ini sudah waktunya ujian akhir semester atau ujian tengah semester secara otomatis ya. Kemudian di bawahnya bisa dilihat status bahwa kita belum daftar. Oleh karena itu kita klik daftar, langsung secara otomatis sistem akan memberitahu bahwa pendaftaran ujian telah berhasil dan bukti pendaftaran nantinya
telah akan disimpan di folder downloads di perangkat mobile kalian. Kita kembali ke dashboard. Fitur selanjutnya yaitu pengaduan mahasiswa. Untuk saat ini tidak ada pengaduan, mari kita buat pengajuan baru. Nah, pengaduan masalah pada skenario ini saya pilih topik pengaduannya jaringan internet dan wifi. Kita bisa mengisi lihat pengaduan, kemudian mengisi detail pengaduan. Setelah itu kita bisa ngeklik submit dan ada konfirmasi pengaduan telah terkirim. Kita bisa mengecek status pengaduan. Kita bisa melihat detail aduannya, berikut detail aduan, dan berikut tempat untuk balasan dari pengaduan. Kita kembali ke dashboard. Kita coba fitur yang terakhir, ya fitur selanjutnya yaitu pengajuan izin. Pada halaman ini user diminta untuk mengisi mata kuliah yang niatnya untuk dimintai izin, kemudian mengisi tanggal izin, durasi izin, alasan izin, dan surat izin apabila memiliki bukti. Kita klik submit, muncul konfirmasi berhasil mengajukan izin. Setelah itu izin akan direview oleh dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Kembali ke dashboard. Beberapa fitur sudah kita review, kurang satu fitur yang tidak kalah penting yaitu scan QR. Namun karena prototipe interaktif ini hanya menggunakan Figma, kita tidak diberi akses untuk membuka kamera. Oleh karena itu, kita bisa memilih skenario yang niatnya akan kita reka adegan. Seperti contohnya saya akan melakukan check-in ke perpustakaan. Nah, setelah melakukan scan tadi, muncul halaman ini konfirmasi sebelum melakukan check-in. Bisa dilihat KTM-nya, kemudian hari check-in, tanggal check-in, dan jam check-in. Kita klik check-in perpustakaan sukses, kembali ke dashboard. Ada satu fitur skenario check-in satu lagi yaitu kehadiran untuk kelas. Kita klik. Seperti tadi ada muncul KTM, kemudian detail matkul yang akan kami isi presensinya, kemudian bisa kita klik submit, berhasil mengisi kehadiran. Baik, kurang lebihnya seperti itu prototipe interaktif dari MyUPN Jatim kami. Sekian presentasi singkat dari pengembangan desain aplikasi kami. Kami merasa masih ada ruang untuk improvement. Oleh karena itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.